Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, di part 3 kita akan membahas mengenai aplikasi perbankan syariah dan aplikasi sederhana akuntansi dengan menggunakan aplikasi atau tools Microsoft Office Excel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi Microsoft Excel untuk aplikasi akuntansi. Yang pertama adalah kita ketahui bersama bahwa Microsoft Excel ini dapat digunakan untuk membantu memproses siklus akuntansi ataukah siklus perbankan, di mana sifat daripada aplikasi Excel ini yang sangat familiar dan penggunaannya dianggap relatif cukup mudah, sehingga merupakan salah satu keunggulan daripada Microsoft Excel ini dibanding dengan aplikasi lain untuk membantu memproses siklus akuntansi atau perbankan di suatu perusahaan ataukah di suatu bank-bank yang sifatnya syariah atau yang konvensional. Nah, penggunaan Microsoft Excel ini untuk aplikasi akuntansi tergantung kebutuhan, bisa sederhana, bisa juga sedang ataukah yang kompleks atau yang rumit sekalipun. Jadi ada sedang, ada sederhana, sedang dan kompleks. Nah, meski bisa cukup dan diberi berbagai properti otomatis untuk skala perusahaan besar, misalkan Microsoft Excel ini tetap akan terasa kurang memadai apabila diperlukan aplikasi yang lebih powerful, di mana aplikasi tersebut bisa tailor mode sesuatu perusahaan menggunakan General Access Accounting ataukah software-software seperti Mayo, Dea, kemudian Accurate atau berbagai aplikasi lokal seperti Zahir Accounting. Nah, banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan di dalam menghitung perbankan syariah ataukah aplikasi-aplikasi yang sifatnya untuk menghitung di akuntansi. Nah, lebih nanti kita fokus ke aplikasi-aplikasi yang sifatnya konvensional dan aplikasi yang sifatnya berbasis syariah. Nah, untuk proses pembelajaran pemahaman akuntansi sekaligus fitur-fitur pada Microsoft Excel, maka mempelajari bagaimana mengembangkan aplikasi Microsoft Excel untuk akuntansi menjadi cukup penting. Nah, ada 3 tools yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana Excel sederhana itu, kemudian bagaimana Excel sedang, kemudian bagaimana Excel kompleks. Nah, akan kita bahas nanti tentang Excel kompleks yang menyangkut tentang aplikasi perbankan syariahnya. Nah, langkah membangun aplikasi akuntansi dengan Excel bentuk sedang. Nah, bentuk sedang ini berarti yang agak mudah ya. Yang pertama adalah Anda membuka file baru, beri nama sembarang saja seperti praktikum 1 ya. Seperti aplikasi akuntansi. Pada sheet pertama misalkan, jadi setiap Anda membuat nanti praktikum, Anda harus membuat sheet-sheet. Jadi sheet 1 untuk praktikum 1 dengan apa judulnya. Nah, pada sheet pertama misalnya sheet daftar akun. Kemudian isikan akun-akun berikut ke sheet tersebut. Jadi Anda buat daftar-daftar akunnya, misalkan kas, piutang, gedung, akumulasi penyusutan, hutang listrik sampai dengan beban lain-lain. Nah, bagaimana langkah membangun aplikasi? Nah, yang perlu Anda persiapkan lagi adalah siapkan kolom C untuk menampung gabungan antara kode dan nama akun. Untuk ketiklah pada sel C2 rumus berikut. Nah, sama dengan A2 dan tanda petik 2 ya, kemudian titik, kemudian tanda petik kembali, kemudian B2. Nah, kemudian berikut judul kolom pada C. Jadi silakan Anda baca saja penjelasannya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan membuat validasi datanya seperti apa. Nah, di validasi data ini adalah untuk membuat validasi data pada kolom C. Nah, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, letakkan kursor pada sel C2. Ini bisa Anda lakukan ya praktikumnya nanti. Anda buat tanggal, nomor bukti, kemudian akun, keterangan, debit, kredit. Nah, di dalam akun ini Anda buatkan kursor pada sel 2 dengan menggunakan validation. Nah, pada jendela validasi ini klik panel kecil pada kotak allow, pilih list, kemudian letakkan kursor pada kotak source-nya, lalu pilih menu tab dan menu data ke menu formula. Nah, pilih submenunya, kemudian use formulanya Anda pilih juga, kemudian pilihlah nama range yang telah kita buat sebelumnya, yaitu nomor dan nama akun. Nah, kopikan pada C2-nya, kemudian bahwa misalkan sampai 100 baris, hasilnya langkah-langkah akan kita dapat sebagai berikut.
Nah, kemudian langkah-langkah penggunaan aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel. Nah, ini sudah kita buat ya. Jadi tabelnya nanti. Jadi masukkan saldo awal, ya nanti hasilnya nanti seperti ini. Kemudian bagaimana juga untuk menjurnal transaksi. Nah, ini untuk menjurnal transaksi seperti ini. Silakan Anda nanti lakukan praktikumnya. Kemudian lanjutan transaksi bulan Februari. Nah, ini. Nah, kemudian ada juga bagaimana menyiapkan sheet buku besar. Nah, seperti ini. Untuk membuat buku besar. Nah, hasil gambarnya seperti ini. Hasil dari sheet buku besar ini dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini hasilnya. Untuk buku. Kemudian bagaimana kalau menyiapkan sheet neraca saldo. Nah, untuk neraca saldonya nanti untuk aplikasinya bisa kita lihat ini. Nah, hasil dari sheet neraca saldo seperti ini untuk membuat neraca saldo dan neraca penyesuaian dari laporan laba rugi dan neraca. Ini untuk pelampiran laporan di Excel. Nah, selanjutnya adalah bagaimana aplikasi akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel sedang dan kompleks. Nah, pada dasarnya beberapa aplikasi akuntansi berbasis Excel ini dari sisi kerumitan membuatnya kemampuan mengakomodasi pengolahan transaksinya dapat dikategorikan sebagai aplikasi akuntansi berbasis sederhana dan kompleks. Nah, bagaimana sebenarnya hubungan daripada aplikasi-aplikasi yang rumit, sedang, kemudian mudah dan kompleks itu? Nah, kita akan lebih membahasnya nanti di aplikasi yang berkaitan erat dengan mata kuliah kita, yaitu aplikasi perbankan berbasisnya syariah. Nah, adapun layanan yang pertama adalah layanan musyarakah. Apa sih sebenarnya layanan musyarakah itu? Nah, layanan musyarakah adalah layanan dalam perbankan syariah yang berupa akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Nah, sesuai dengan asas kesepakatan itu, adapun dasar perhitungannya menggunakan dasar musyarakah dan perhitungan nisbah dan bagi hasil melalui akad musyarakah. Nah, adapun link praktikum pada materi hari ini yang perlu Anda siapkan adalah Anda membuat nanti sheet 1 di panel Microsoft Excel Anda. Di sheet satunya Anda membuat link biodata. Nah, kita bisa lihat nanti link biodatanya. Pada materi kali ini lanjutan daripada praktikum 1 di materi perhitungan dasar layanan masyarakat. Ini untuk tampilan modul ya, nanti akan saya bagikan di grup untuk bagaimana cara membuat praktikum layanan masyarakat. Nah, adapun praktikum 1 yang Anda harus selesaikan dulu adalah Anda membuat CV dulu ya, CV. Seperti apa bentuk CV-nya, ya, saya perlihatkan. Nah, nanti Anda menyiapkan sebuah aplikasi di Microsoft Excel Anda dengan membuatkan satu sheet ya. Jadi sheet 1 ini Anda buatkan di situ, nama sheetnya adalah praktikum 1 CV, nama Anda dan NIM. Nah, ini untuk tampilan CV yang Anda harus selesaikan ya. Jadi Anda membuat model CV seperti ini, curriculum fitted-nya, kemudian ada reference, date dan position, ada nama, kemudian nick nama, fathers, mothers, gendernya apa, sampai personal detail. Nah, Anda tuliskan semua di sini nanti tentang biodata Anda dan cara membuat CV seperti apa. Nah, untuk foto yang ada di sini nanti Anda pasang foto 3x4, di sini adalah 4x6 atau foto postcard ya, jadi foto besar yang Anda harus selesaikan. Nah, untuk sheetnya ya, jadi Anda membuat model seperti ini. Bagaimana cara untuk membuat modelnya? Jadi misalkan Anda menggabungkan satu sheet ini, misalkan Anda memblok seperti ini, kemudian Anda pilih sini merge and center. Nah, dia akan jadinya seperti ini. Untuk memberikan garis, boleh Anda gunakan di sini. Nah, border atau outside border. Nah, hasilnya seperti ini. Oke ya, ini untuk praktikum 1. Kemudian mana untuk praktikum 2-nya? Nah, praktikum 2-nya adalah membuat layanan perhitungan musyarakah. Ya, musyarakah. Musyarakah seperti apa? Jadi Anda buat modul tadi sudah saya jelaskan,
nanti saya kirimkan di grup. Ini untuk layanan perhitungannya seperti ini. Jadi Anda membuat perhitungan kebutuhan dana, kemudian di sini ada pas button yang klik sisa data. Misalkan kebutuhan dananya 100 ya. Kemudian dana nasabahnya berapa? Misalkan dana nasabah adalah 50 juta. Asumsi penjualannya pun misalkan kita ganti menjadi 250. Kemudian margin baginya 20%. Ya, biaya oleh banknya 50 juta. Ya, kemudian perhitungan nisbahnya 0,5. Sementara keuntungan yang diharapkan adalah 10 juta. Nisbahnya ya hitung nisbahnya. Nah, nanti hasilnya akan berubah sendiri. Kemudian ini untuk kebutuhan dananya ya, disesuaikan nanti kebutuhan dana, dana nasabah, asumsi penjualan, realisasi penjualan, kemudian marginnya ada pilihannya di sini. Jadi untuk kebutuhan, pilihannya ada di sini. Maksudnya untuk linknya ini di sini. Ya, untuk perhitungan bagi hasilnya pun seperti ini. Ada modal kebutuhannya, kemudian tetap ada link ya. Nah, linknya diambil dari modal yang di sini, kemudian modal nasabah, keuntungan dan nisbah. Oke. Semua jelas saya jelaskan nanti di modul, semua di situ nanti Anda harap mengerjakan praktikumnya. Jadi ada 2 praktikum yang Anda harus selesaikan, yang tentang CV, kemudian yang kedua adalah perhitungan layanan musyarakahnya untuk praktikum 2. Oke, demikianlah video singkat yang sempat saya antarkan untuk praktikum kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada hal-hal yang perlu Anda pertanyakan, silakan Anda pertanyakan di kolom komentar dan di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.